Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kita hidup saat ini dalam dunia yang sangat dinamis. Berbagai aktivitas yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi di hari ini, dan apa yang terjadi hari ini akan tertinggal jauh di masa yang akan datang. Maka bisa jadi hal-hal tiba-tiba begitu saja tanpa memberitahukan apa yang akan terjadi pada diri kita. Hari ini kadang-kadang kita mendengarkan ada orang yang kaya mendadak, tetapi di masa lain ada juga kita mendengarkan orang bangkrut secara tiba-tiba. Tetapi tidak hanya dalam urusan duniawi, sesungguhnya itu akan berdampak pada akidah kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, satu saat nanti menjelang hari kiamat Anda akan menemukan ada orang-orang di pagi hari beriman dan di petang hari dia menjadi kafir. Dan ada orang-orang yang mukmin di petang hari tetapi paginya dia akan berubah menjadi kafir. Itulah sebuah dinamika yang pernah digambarkan oleh Nabi dan itu akan terjadi menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah peristiwa yang dikatakan Nabi itu terjadi hari ini atau sudah mendekati dengan apa yang disampaikan? Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la qalbu ibnu adam asra'u taqalluban minal kibir. Sesungguhnya kata Rasulullah, hati anak Adam itu sangat cepat di dalam pergoncangannya. Artinya kata Rasulullah, hati anak Adam itu dibandingkan dengan tutuk periuk. Kalau Bapak Ibu yang berbahagia, dahulu kita pernah mendengarkan atau melihat bagaimana orang rumah kita merebus air, kemudian ketika sampai pada titik mendidihnya, maka tutup dari periuk itu bergoyang-goyang. Tapi Nabi mengatakan dibandingkan dengan hati anak Adam, masalah akidah dan keyakinan ini itu lebih kencang perubahannya ketimbang tutup periuk tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa kisah yang menarik. Kali ini kita akan bercerita tentang penguasa kerajaan Khassan yang bernama Jabalah al-Ilham. Jabalah ini adalah orang yang pernah disurati oleh Rasulullah. Ketika dia menjadi penguasa, Rasulullah mengajaknya masuk ke dalam Islam dan mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kemudian surat itu dikirimkan kepada Jabalah. Jabalah begitu mendapatkan seruan dari Rasulullah, maka dia balas surat Rasulullah itu dan menyatakan dia bersedia masuk Islam. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu yang berbahagia, Jabalah mengirimkan surat balasan kepada Rasulullah. Dan sebagai penghormatannya kepada Rasulullah, maka ketika itu dia pun mengirimkan hadiah untuk Rasulullah. Padahal di dalam sejarah, bahwa apa yang pernah diungkapkan oleh Al-Waqidi dalam riwayatnya, Jabalah pernah berhadapan dengan orang-orang mukmin ketika dia bersebelahan atau menjadi musuh ketika itu bersama bangsa Romawi. Akhirnya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Perjalanan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Jabalah ini luar biasa. Tapi ada sebuah peristiwa yang merenggut hidayah tersebut. Satu ketika Jabalah pergi berjalan di Damaskus, Suriah. Ketika dia berjalan di pasar, maka ketika itu ada seorang Arab Badui atau orang Badui dari suku Muzainah menginjak yang namanya jubahnya. Jubah yang mahal itu terinjak dan dia marah. Begitu sang budak itu dimarahinnya, ditempelengnya. Sang budak ketika itu melaporlah kepada seorang gubernur, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika dia sampai kepada Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah gubernurku, sesungguhnya saya dizalimi oleh Jabalah dan hari ini saya menuntut keadilan kepadamu. Maka dipanggillah Jabalah oleh Abu Ubaidah, Pak. Tapi ketika dia dipanggil, keluar kesombongannya. Apa yang dikatakan oleh Jabalah? Hai Abu Ubaidah, engkau tengok mukaku yang mirip dengan muka nenek-nenek datukku. Artinya sembari mengatakan, saya ini keturunan orang-orang terhormat. Tidak mungkin kalau saya salah melakukan kesalahan kepada seorang budak, lantas budak itu akan membalas kepadaku. Tidak hanya sampai di situ,
dia mulai menghina agama ini. Seraya mengatakan, saya menyangka agama ini akan memuliakan kami, tetapi bahkan ini lebih dahsyat ketimbang kami di jahiliyah. Maka ada riwayatnya, setelah itu mulai hidayah itu terkikis, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu mulai hilang dalam kehidupannya. Kisah kedua tentang Jabalah juga dikisahkan oleh Syahid Al-Kamali, mengatakan pada masa Umar bin Khattab, maka Jabalah ini pernah pergi menunaikan ibadah haji. Dia tawaf bersama orang-orang yang mengelilingi ke Ka'bah. Di antara tawaf itu ada juga seorang budak dari Bani Puzainah namanya, menginjak juga jubahnya. Untuk yang kedua kalinya maka Jabalah menempeleng budak yang satu ini. Tapi peristiwa itu tidak semudah itu. Sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memanggilnya, seraya mengatakan, ya Jabalah, perilakumu dan tindakanmu akan mendapatkan balasan. Satu, engkau boleh membayar jizyah sebagai balasan membayar dendanya. Yang kedua, engkau ditempeleng atau dipukul sebagaimana engkau memukulnya. Dan itu diberikan dua pilihan. Ketika itu Jabalah mengatakan, kalau memang seperti ini Islam ini memperlakukan saya, maka saya akan masuk kembali kepada agama kami Nasrani. Apa kata Umar kepada Jabalah? Ya Jabalah, kalau engkau kembali kepada agamamu, maka engkau akan kami bunuh, karena maaf, dalam Islam hukum orang murtad itu adalah dibunuh. Maka Jabalah sidang jemaah yang berbahagia, apa yang diungkapkan? Ya Amirul Mukminin, berikan saya waktu 3 hari untuk menjawab apa yang engkau sampaikan. Kemudian yang mana yang harus aku lakukan? Masa 3 hari itu dipergunakan oleh Jabalah untuk meninggalkan ketika itu tanah suci, kemudian kembali kepada Romawi dan akhirnya menjadi murtad. Bapak Ibu yang berbahagia, Jabalah yang pernah berkumpul dengan orang-orang soleh, hidup semasa Umar bin Khattab, mendapatkan dakwaan ketika zaman Nabi. Tapi di akhir hayatnya hidayah itu ditarik oleh Allah dan dia mati dalam keadaan murtad. Di akhir hayatnya memang dia menuliskan sebuah syair yang luar biasa. Celakalah ibuku yang telah melahirkanku, dan celakalah diriku yang tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah dan tidak bisa menerima apa yang diberikan oleh Umar kepada saya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Nasi telah jadi bubur. Seluruh peristiwa hidupnya berubah dengan menjadi orang murtad ketika akhir hayatnya. Inilah sebuah kehidupan. Maka kalau dibilangkan bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan hidayah, ketika kita diberikan oleh Allah agama yang mulia ini adalah kenikmatan yang sangat mahal di antara nikmat yang ada. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, di antara nikmat dunia, tapi ada nikmat yang sangat berharga ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan di antara musibah yang paling menghinakan diri kita, bukan musibah alam yang terjadi hari ini, tapi ketika Allah memberikan kesesatan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang bisa kita petik dari perjalanan Jabalah bin Al-Alham ini? Pertama, hati itu senantiasa berubah. Hari ini kita menjadi orang baik, belum tentu besok. Kalau kita melihat ada orang jahat hari ini, belum tentu juga jahat sampai akhir hayatnya. Karena ada perubahan yang sangat dinamis, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita. Yang kedua, kesombongan itu dapat menghilangkan hidayah. Maka kalau kita tengok apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang akan menghilangkan hidayah tersebut karena kesombongan. Pertama, dia katakan karena kekayaan. Dan wajar Bapak Ibu yang berbahagia kalau ada orang yang kaya sombong. Yang kurang ajar itu orang miskin sombong. Ini terlalu namanya, Pak. Nah subhanallah, ada orang berilmu sombong, ada orang yang karena nasabnya sombong, bahkan ada orang yang karena ilmunya yang seharusnya membuat dia menjadi lebih tunduk tetapi menjadi sombong. Maka itu yang dikatakan tadi, apa yang disampaikan oleh Jabalah, seraya mengatakan, tengok mukaku, mandang kepada datukku, tengok siapa keturunan, masa saya mau disandingkan dengan seorang budak. Dan tidak itu saja, tidak sedikit orang-orang berkumpul di masa lalu dengan orang soleh, tapi berakhir dengan kenistaan. Apalagi zaman sekarang,
Jadi tidak seluruh orang-orang duduk soleh lantas menjadi orang soleh, tidak. Walaupun sesungguhnya ada hadis mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang akan ditentukan oleh agama orang lain, maka tengoklah siapa yang menjadi kawannya. Yang paling mudah dalam kehidupan kita sedang jamaah yang berbahagia, bapak ibu pernah melihat yang namanya Abu Talib, paman Nabi, hidup bersama Nabi, meninggal Nabi di sampingnya, setiap saat bertemu dengan Nabi. Tapi apakah dia masuk Islam? Tidak. Apakah dia tidak tahu, mengerti? Bahkan di akhir hayat ia mengatakan, apa yang engkau dakwahin itu yang Muhammad adalah sebuah kebenaran, tapi karena takut menjadi hinaan di kemudian hari dia menolak. Maka sidang jamaah yang berbahagia, maka jangan heran kalau ada kadang-kadang orang tuanya soleh, tapi anak-anaknya pindah agama. Itu adalah cobaan karena Allah menarik hidayah itu dari dirinya. Maka subhanallah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita, sehingga sampai di akhir hayat kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah dengan hidayah yang telah diberikan. Maka selalu dikatakan dalam doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah kami hidayah, petunjuk, karena sesungguhnya jalan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah ketika kita mendapatkan hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tentunya kisah dan bagaimana mencapai hidayah insyaallah akan kita sambung pada pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.